Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran akidah akhlak di halaman 17. Halaman 17 yaitu tentang Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, kebutuhannya wajib maupun kebutuhan yang tambahan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan kebutuhan sekunder bukan kebutuhan pokok, seperti mobil, perhiasan, rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah SWT memberi rezeki yang berbeda-beda. Ada yang diberi banyak, dan ada juga yang diberi sedikit. Sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin. Orang yang kaya mampu memenuhi kebutuhannya dengan mudah seperti makan bergizi, pakaian bagus, rumah megah, bahkan mobil mewah. Sedangkan orang yang diberi rezeki sedikit, mereka hidup dalam keadaan yang kekurangan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia berbeda-beda, tidak sama. Ada yang diberi rezekinya sedikit, ada juga yang diberi rezekinya banyak, ya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut akan terjadi hubungan yang saling membutuhkan, yaitu ada orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin, sedang orang miskin membutuhkan imbalan dari orang kaya. Ya, jadi ada timbal balik, ya, saling membutuhkan. Tidak mungkin adanya orang miskin kalau tidak adanya orang kaya. Tidak mungkin adanya orang miskin, ya, kecuali adanya orang kaya. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin adanya orang kaya kecuali dengan adanya orang miskin, gitu, ya. Orang miskin ada karena adanya orang kaya. Orang kaya ada karena adanya orang miskin, ya. Jadi saling timbal balik dan juga saling membutuhkan. Orang miskin butuh orang kaya juga butuh orang miskin. Coba kalian bayangkan seandainya seluruh orang di dunia ini kaya, tidak ada yang miskin. Bagaimana kita untuk memberi? Bagaimana kita untuk bersedekah? Bagaimana kita untuk infak? Ya, tidak bisa karena semua orang kaya. Nah, oleh karena itu Allah ciptakan namanya ada yang miskin dan ada yang kaya. Seperti itu, ya. Selain berupa harta benda, Allah Subhanahu juga memberikan rezeki berupa kesehatan dan kecakapan. Nah, ya, harus kalian ingat pula, Allah itu tidak hanya memberikan rezeki berupa harta benda, tapi berupa kesehatan. Dengan kesehatan kecakapan kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah rezeki terindah yang Allah berikan kepada kita. Coba kalian pikir, lebih baik kaya sakit atau sehat tapi miskin. Sehat segar bugar tapi miskin. Pasti orang memilihnya sehat segar bugar walaupun miskin. Kenapa? Karena kesehatan itu sangat mahal, ya. Jika kita sakit, maka kita tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dan tidak dapat menikmati rezeki yang Allah berikan. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur atas rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki untuk kita, insya Allah. Ya, jadi sedikit banyak yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah udah janji kalau kita bersyukur akan Allah tambahkan lagi. Semakin kita banyak bersyukur, maka Allah semakin banyak menambah rezeki kepada kita. Nah,
kita udah mengetahui ya tadi tentang rezeki. Ya Allah memberikan rezeki banyak, ada yang diberikan rezeki sedikit. Juga Allah selain diberikan rezeki berupa harta benda, Allah juga memberikan rezeki berupa kesehatan. Nah, gimana sih cara meneladani sifat Allah Ar-Razzaq? Nah, ini di bawah ada. Cara meneladani sifat Allah Ar-Razzaq adalah dengan cara berbagi harta yang kita miliki, ya. Baik sedikit ataupun banyak, yaitu kita tetap ya berbagi harta. Ketika kita punya kelebihan rezeki, maka kita bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Yang di sana, di luar sana banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Baik itu diminta ataupun tidak diminta. Kita juga harus yakin bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah yang telah kita infakkan di jalan yang di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kalian tahu bahwa ketika kita mendapatkan banyak rezeki, di situ ada sedikit harta yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Jadi kita harus menginfakkannya, memberikannya kepada orang lain, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu ya. Sifat mudah berbagi dan bersedekah harus kita biasakan sejak dini. Tidak harus menunggu kaya baru bersedekah, ya tidak harus. Ya, ketika kita membawa makanan, ya kita membawakan ke sekolah gitu contohnya ya. Perlu juga kita berbagi dengan teman kita. Jika kita senang berbagi, maka orang lain akan senang kepada kita dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi cara menilai sifat Ar-Razzaq yaitu dengan kita berbagi harta yang kita miliki ya. Kemudian kita harus mudah berbagi dan bersedekah sejak dini, sejak dari kecil ya, sejak sekarang ya, jangan nunggu nanti ya, biasakan sejak dini ya, dan tidak juga kita mesti nunggu kaya ya, tidak mesti kita nunggu kaya, sejak dini ya, ketika kita punya makanan kita berbagi ke teman kita. Oke, sampai di sini paham ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Jaga kesehatan, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.